Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugra Putra dengan NIM F1T1222105. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari pertemuan 9 beserta dengan video pembahasan mengenai arsitektur enterprise. Langsung saja, pembahasan pertama itu TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah rangka kerja dan metodologi untuk menganalisis arsitektur bisnis secara keseluruhan. Nah, TOGAF sendiri mendukung 4 domain yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. TOGAF dapat diposisikan sebagai metode generik yang mengelompokkan bersama sekumpulan teknik yang berfokus pada transformasi arsitektur enterprise. Pada penggunaan TOGAF terdapat 11 fase, dimulai dari preliminary, kemudian ada arsitektur vision, kemudian ada bisnis arsitektur, kemudian ada arsitektur sistem information, arsitektur teknologi, opportunities dan solution, planning migration, kemudian ada arsitektur change management. Nah, namun bagian terpenting TOGAF adalah arsitektur development method atau ADM, yang mana mendeskripsikan bagaimana menemukan sebuah arsitektur secara khusus berdasarkan kebutuhan dari organisasi yang ingin merancang sistem enterprise mereka. Nah, terdapat beberapa artefak metode pengembangan dalam TOGAF yang terdiri atas 5, yaitu pertama itu arsitektur vision yang melibatkan struktur organisasi, visi misi, dan tupoksi dari stakeholdernya. Kemudian ada bisnis arsitektur mengenai proses bisnis dalam organisasi. Kemudian ada data arsitektur yang berkaitan dengan data dan entitas yang ada pada eh, data organisasi. Kemudian ada application arsitektur yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian ada teknologi arsitektur yang berkaitan dengan eh, teknologi-teknologi yang digunakan oleh organisasi. Nah, organisasi sendiri dapat dianalogikan sebagai sebuah rumah di mana banyak aktivitas dan hal-hal di dalamnya yang merupakan alat dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, arsitektur enterprise sendiri digunakan sebagai cetak biru yang menggambarkan apa saja yang merupakan alat dan teknologi serta proses bisnis yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Tujuan dari Tujuan dari sistem enterprise arsitektur enterprise sendiri yaitu eh, membantu merancang sistem yang mengintegrasikan proses bisnis yang terpecah-pecah dan tidak sinkron menjadi sebuah lingkungan yang terintegrasi. Banyak keuntungan dari penggunaan arsitektur enterprise. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi, kemudian ada proses bisnis dan operasionalnya dapat juga ditingkatkan. Kemudian meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko. Eh, untuk sistem arsitektur enterprise sendiri tidak tidak hanya terdiri dari framework TOGAF, tetapi ada juga beberapa framework-framework lainnya beserta tools-tools yang dapat digunakan untuk merancang sistem enterprise dari sebuah perusahaan. Kesimpulan yang didapat adalah sistem enterprise dapat dirancang menggunakan framework TOGAF, namun juga dapat dirancang dengan menggunakan framework-framework lainnya. Eh, Sebuah organisasi juga dapat dianalogikan sebagai sebuah rumah yang dimana di dalamnya terdapat beberapa atau banyak proses bisnis yang mungkin saja
menggunakan aplikasi dan teknologi yang ada pada sebuah perusahaan tersebut, sehingga memerlukan sebuah cetak biru atau peta yang dapat menggambarkan apa saja yang ada di dalam organisasi, sehingga dibutuhkan pula dibutuhkannya sebuah arsitektur enterprise yang mencatat hal-hal yang ada di dalam sebuah organisasi, mulai dari struktur organisasi, eh, visi misi, pemegang kepentingan, hingga hal-hal yang berkaitan dengan data, aplikasi, dan sistem yang digunakan. Yang nantinya dapat dibagi menjadi empat, yaitu bisnis, arsitektur bisnis, kemudian ada arsitektur data, kemudian ada arsitektur aplikasi, kemudian juga ada yang terakhir yaitu arsitektur teknologi, yang nantinya jika disatukan dapat menjadi sebuah arsitektur enterprise. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.